Selamat datang dalam video simulasi mediasi. Video ini disusun sebagai tugas akademik untuk mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa pada program Magister Ilmu Hukum. Simulasi ini mengangkat tema mediasi dalam bayang perselingkuhan di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan proses penyelesaian sengketa keluarga secara damai melalui mekanisme mediasi sesuai dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Familiar dengan kejadian ini? Kejadian tersebut merupakan awal terjadinya sengketa keluarga yang diakibatkan oleh affair atau perselingkuhan yang terjadi di tempat kerja. Apabila ada sengketa yang terjadi dan menemukan kejadian seperti cuplikannya tadi, maka dalam hukum alternatif penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi. Tapi aku ini tuh istri kamu, kenapa kamu gak bilang dulu ke aku? Udahlah, kalau kayak gini aku bawa mesin ke pengadilan aja. Jangan dulu, Jan. Aku mau sebenarnya secara baik-baik. Kamu mau nggak melakukan mediasi dulu? Dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, interaksi intensif di lingkungan kantor dapat memicu hubungan personal di luar batas profesional. Salah satu dampak yang sering terjadi adalah perselingkuhan di tempat kerja, yang kemudian berimbas pada keharmonisan rumah tangga. Mediasi keluarga hadir sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan penyelesaian damai, privasi, dan keadilan bagi para pihak. Pada simulasi ini akan diperlihatkan proses mediasi dalam sengketa keluarga akibat perselingkuhan di kantor. Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa telah diakui secara hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Berikut adalah dasar-dasar hukum mediasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 6 menyebutkan bahwa para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui berbagai cara, salah satunya mediasi. Mediasi ditekankan sebagai proses musyawarah yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral. Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ini adalah aturan teknis utama yang mengatur mediasi sebagai bagian dari proses peradilan, terutama dalam perkara perdata, termasuk sengketa keluarga. Pasal 4 menjelaskan bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Mediator bisa berasal dari dalam, yaitu hakim, atau luar pengadilan, yaitu mediator bersertifikat. Putusan mediasi yang berhasil dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Prinsip-prinsip mediasi. Sukarela. Para pihak tidak boleh dipaksa dan keputusan lahir dari kehendak bersama. Rahasia atau confidentiality, semua yang dibicarakan dalam mediasi tidak boleh disebarluaskan. Netralitas mediator. Mediator tidak boleh memihak dan harus menjaga keseimbangan posisi. Partisipatif dan kooperatif. Mediasi mendorong komunikasi aktif dan keterlibatan penuh para pihak. Mediasi bukan hanya proses formalitas, tetapi bentuk penyelesaian sengketa yang mengutamakan kemanusiaan, keadilan restoratif, dan harmoni sosial, terutama dalam konteks sengketa keluarga akibat perselingkuhan yang menyentuh aspek emosional, moral, dan hukum. Babak pertama dimulai. Mediator memfasilitasi pertemuan dan menjelaskan prinsip mediasi, yaitu kerahasiaan, sukarela, dan netralitas. Baik, selamat pagi Ibu Ajeng dan Bapak Alfi. Perkenalkan saya Ibu Chandra, mediator yang ditunjuk untuk memfasilitasi proses mediasi ini. Terima kasih telah bersedia hadir. Saya hadir bersama dengan asisten saya Ibu Eno. Kemudian mediasi ini bertujuan membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan kekeluargaan.
tanpa melalui proses pengadilan yang prosesnya panjang ya Bapak Ibu. Semua yang disampaikan dalam ruangan ini bersifat rahasia. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menegaskan bahwa saya bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun. Jadi, apakah Bapak dan Ibu sudah siap untuk memulai proses mediasi ini? Siap, Bu. Nah, sebelum memulai proses mediasi, pertama-tama saya akan membacakan tata tertib yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Baik, saya akan bacakan tata tertibnya ya, mohon untuk diperhatikan. Yang pertama, menjaga etika dan kesopanan. Setiap pihak wajib menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyerang secara personal. Kemudian tidak diperkenankan menghina, merendahkan, atau mengungkit masa lalu di luar konteks penyelesaian. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Masing-masing pihak diberikan kesempatan bicara secara bergiliran. Tidak boleh menyela ketika pihak lain atau mediator sedang berbicara. Poin yang ketiga, menghormati mediator. Pihak yang berselisih wajib menghormati keputusan prosedural dari mediator. Tidak boleh menolak arahan selama masih dalam koridor netralitas dan kesepakatan awal. Yang keempat, kerahasiaan dijaga. Seluruh isi pembicaraan dalam proses mediasi ini bersifat rahasia. Tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan bersama. Fokus pada solusi. Pembahasan diarahkan pada pencarian solusi, bukan pada pembuktian siapa yang salah. Dilarang membawa bukti-bukti yang bersifat memprovokasi emosi tanpa seizin mediator. Kemudian yang keenam, tidak ada kekerasan atau ancaman. Seluruh pihak dilarang keras menggunakan kekerasan verbal maupun fisik. Ancaman dalam bentuk apapun akan menghentikan mediasi dan bisa berlanjut ke jalur hukum. Yang ketujuh, tidak meninggalkan ruangan tanpa izin. Pihak yang mengikuti mediasi tidak boleh meninggalkan ruangan mediasi tanpa izin mediator. Yang kedelapan, menghormati waktu. Pihak wajib hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh sesi sampai selesai. Yang kesembilan, tanda tangan komitmen. Jika tercapai kesepakatan, para pihak wajib menandatangani berita acara mediasi sebagai bentuk komitmen hukum. Baik, apakah Bapak Ibu sudah memahami tata tertib yang saya bacakan? Baik, Bu. Sudah cukup jelas. Baik, kalau sudah memahami, mari kita mulai dengarkan penjelasan pertama dari Ibu Ajeng, silahkan. Terima kasih, Bu Mediator. Saya dan Mas Alfi itu sudah menikah selama kurang lebih 15 tahun. Kami sudah mempunyai 2 orang anak. Tapi nggak tahu kenapa beberapa bulan terakhir ini sifatnya dia tuh banyak banget yang berubah. Dan saya juga sering banget menemukan pesan-pesan dari perempuan lain. Dan ketika kejadian kemarin, itu saya baru tahu ternyata pesan itu dari rekan kerjanya. Saya merasa dikhianati, Bu. Saya juga nggak tahu lagi harus gimana. Makanya saya datang ke sini, itu karena saya ingin meminta kejelasan. Saya ingin hak saya dan hak anak-anak saya itu dijaga. Baik, terima kasih Ibu Ajeng atas penjelasannya. Sekarang saya ingin mendengarkan pandangan dari Bapak Alfi. Silahkan untuk memberikan penjelasan. Cerita Ajeng itu betul. Saya dekat dengan Ibu Maya, teman kantor saya. Tapi hubungan itu tidak seharusnya terjadi. Saya mengakui saya salah, saya hilaf, dan saya minta maaf. Saya tidak berniat menghancurkan rumah tangga kami. Saya hanya terlalu sering dekat dengan dia karena sering kerja lembur, jadi berdua bareng saya dengan dia. Tapi sekarang saya sadar dan saya salah. Saya masih sayang dengan keluarga saya, masih ingin memperbaikinya. Bohong kamu. Udah jelas-jelas kamu selingkuh sembunyi-sembunyi. Aku udah punya nih semua buktinya di sini. Ibu Ajeng, Bapak Alfi, mari kita tenangkan suasana. Di sini kita mencari solusi ya, jadi bukan saling menyalahkan. Apakah Anda bersedia menjelaskan secara jujur, Bapak Alfi? Baik, saya mengakui saya pernah dekat secara emosional dengan Ibu Maya. Tapi saya tidak pernah berniat untuk menghancurkan rumah tangga kami. Terus kenapa kamu masih nyembunyiin dari aku? Ibu Ajeng,
Saya paham rasa sakit yang Ibu alami. Tapi mari kita beri ruang untuk kejujuran kita agar kita bisa menemukan satu titik temu agar bisa menemukan kesepakatan. Apakah Ibu Ajeng sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Baik, terima kasih Ibu Ajeng dan Bapak Alfi atas sikapnya yang sudah terbuka dalam proses mediasi ini dan bekerja sama dengan baik. Sekarang saya ingin tahu apa harapan dari Ibu Ajeng dari proses mediasi ini. Ibu Ajeng bisa menjelaskan apa keinginan dari Ibu Ajeng untuk Bapak Alfi. Oke, terima kasih, Bu. Saya ingin Alfi bertanggung jawab. Kalau memang dia mau kembali dengan saya ingin ada komitmen. Tapi kalau emang dia nggak mau kembali sama saya ingin kita pisah baik-baik. Dan kalau perlu, satu hal lagi, saya ingin dia pindah kerja karena saya juga butuh jaminan untuk dia tidak mengulangi kesalahannya lagi. Bapak Alfi, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Ajeng, bagaimana tanggapan dari Bapak sendiri? Mungkin Bapak Alfi bisa menjelaskan dari mungkin ingin memberikan saran, solusi, atau keinginan dari Bapak Alfi. Silahkan. Saya ingin memperbaiki semuanya. Saya bersedia minta maaf secara tertulis dan kalau perlu, saya akan mengajukan mutasi kantor agar tidak bekerja lagi dengan Ibu Maya. Saya bersedia menjauh dari Maya dan membuktikan bahwa saya masih ingin memperbaiki hubungan ini. Saya bersedia ikut konseling pernikahan juga. Baiklah, Bapak Alfi, dari penjelasan Ibu Ajeng yang sudah dipaparkan tadi, apakah Bapak Alfi bersedia untuk menjalani konseling pernikahan? Saya bersedia. Baik, Ibu Ajeng, apakah itu cukup bagi Ibu untuk mempertahankan pernikahan ini? Bisa kita coba dulu, Bu. Tapi kalau tidak ada perubahan, saya ingin punya kebebasan untuk bisa memilih. Kita pisah secara baik-baik. Baik, karena masing-masing pihak antara Ibu Ajeng dan Bapak Alfi sudah saling mendengarkan solusi dari masing-masing dan keinginannya, maka saya memiliki saran untuk membuat kesepakatan seperti ini. Tolong dicatat ya Ibu Eno. Yang pertama, Bapak Alfi membuat surat permintaan maaf secara tertulis. Kemudian poin yang kedua, Bapak Alfi berkomitmen memutus kontak non-formal dengan Ibu Maya. Kemudian yang ketiga, Bapak Alfi mengajukan untuk pindah kerja dari kantor yang sekarang tentunya ya. Kemudian yang keempat, pasangan menjalani konseling selama 3 bulan. Kemudian saran yang kelima, jika dalam 3 bulan tidak ada perubahan, mediasi tahap kedua akan dilakukan dengan opsi perceraian damai. Begitu saran dari saya, apakah kedua belah pihak menyetujui saran tersebut? Setuju. Jika semuanya sudah setuju antara Ibu Ajeng dengan Bapak Alfi, kita akan tuangkan dalam berita acara kesepakatan. Kalau itu bisa dilakukan, saya bersedia memberikan kesempatan terakhir pada suami saya. Baiklah, setelah mendengarkan semua penjelasan dari Ibu Ajeng dan Bapak Alfi dari awal proses kita mediasi, maka saya akan menyerahkan dokumen kesepakatan hasil mediasi untuk Bapak Alfi. Silahkan dibaca dulu, dan Ibu Ajeng nanti dokumen tersebut ditandatangani ya. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja sama dengan baik, keterbukaannya Bapak Ibu, dan proses ini tidak mudah sesungguhnya. Tapi Anda berdua menunjukkan keberanian untuk berproses. Semoga kesepakatan ini menjadi jalan menuju pemulihan dan saya akan mencetak salinan kesepakatan tersebut. Jika diperlukan, hasil mediasi ini dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum.
Dan kata terakhir dari saya, semoga rumah tangga Bapak Alfi dan juga Ibu Ajeng bisa pulih dan berakhir dengan cara yang tetap saling menghormati. Terima kasih. Terima kasih Bu Ajeng. Setiap hubungan pasti diuji, tapi terkadang dengan hati yang terbuka dan bimbingan yang tepat, luka bisa dipulihkan perlahan.